Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Ardila, siswi kelas 11 dari SMA Negeri 1 Luwiliang. Di sini, saya akan memaparkan e-book yang saya baca, yang berjudul Literasi Digital dan Digital Workplace terhadap e-leadership tenaga pendidik dan kependidikan, karya Adri Daswin yang diterbitkan pada tahun 2023. Dalam buku ini, terdapat satu tema yang saya ambil, yaitu kunci e-leadership dalam literasi digital. Teman-teman, siapa di sini yang hari-harinya nggak bisa lepas nih dari HP, laptop, atau internet? Nah, kita hidup di zaman serba digital. Mau kirim tugas, bisa langsung upload aja, baik melalui Google Form, WA, ataupun email. Mau rapat, ya udah tinggal klik link Zoom, join meeting maupun video call. Dunia digital sudah jadi bagian dari keseharian kita. Bukan cuma buat hiburan, tapi juga buat bekerja, belajar, dan memimpin. Khususnya buat para tenaga pendidik dan kependidikan. Dunia digital bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Coba bayangin ya, di sebuah sekolah, Bu Rina sebagai guru bilang gini, "Aduh Pak, saya pusing nih, sekarang rapat aja harus lewat Zoom, laporan lewat Google Form, absen pakai aplikasi. Saya nggak ngerti cara pakainya, Pak." Lalu Pak Dedi sebagai kepala sekolah menjawab, "Tenang Bu Rina, kita belajar bareng. Dunia kerja kita sekarang sudah digital workplace. Semua bisa dipelajari. Yang penting kita mau beradaptasi." Nah, dari contoh ilustrasi itu, kita bisa lihat kan betapa pentingnya literasi digital. Tanpa kemampuan digital, kita bisa tertinggal. Tapi dengan literasi digital, kita bisa berubah jadi pemimpin digital atau yang disebut dengan e-leader. Dunia kerja, khususnya di lingkungan pendidikan, telah bergeser ke arah digital workplace yang menuntut adaptasi terhadap teknologi, komunikasi virtual, dan manajemen berbasis data. Saya memilih buku ini karena di dalamnya terdapat pemahaman mendalam tentang bagaimana literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan teknologi, tapi juga mencakup aspek etika, keamanan, kolaborasi, dan kreativitas dalam dunia digital. Selain itu, buku ini juga membahas bagaimana penerapan digital workplace dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di lingkungan pendidikan. Teman-teman tahu nggak? Digital workplace muncul karena pandemi COVID-19 yang membuat proses belajar di sekolah jadi terbatas. Akhirnya, sekolah harus berinovasi agar kegiatan belajar tetap bisa berjalan. Smith pada tahun 2010 mengusulkan model jaringan peer coaching, pengembangan e-leadership yang menggabungkan peer coaching, mentoring, dan komunikasi internet untuk mengembangkan kepemimpinan secara virtual, seperti yang diulas oleh Regent University. Literasi digital sering disebut dan berbagai nama, antara lain yaitu literasi internet, literasi komputer, ICT literasi, atau e-literasi. Teman-teman, e-leader itu bukan cuma jago dalam menggunakan teknologi, tapi yang dapat memimpin timnya melalui dunia digital. Kepemimpinan yang diharapkan adalah pemimpin yang berorientasi pada masa depan. Literasi digital dan digital workplace bukan hanya tanggung jawab guru ataupun tenaga pendidik, tapi juga kita sebagai siswa. Siswa dapat menjadi mitra aktif di sekolah untuk membangun budaya e-leadership di sekolah. E-leadership dapat mengarahkan guru-guru lewat aplikasi, membimbing siswa secara daring, dan menebarkan semangat belajar dimanapun. Bayangin aja, administrasi sekolah, laporan, rapat, sampai kolaborasi antar guru bisa dilakukan dari mana dan di mana aja. Tapi tanpa literasi digital yang baik, digital workplace malah bisa bikin bingung, bukan membantu. Oleh karena itu, perpaduan literasi digital dan digital workplace ibarat dua sayap untuk terbang di dalam pendidikan digital. Keduanya membantu pemimpin untuk menjadi leader yang aktif, adaptif, tangguh, dan inspiratif. Teman-teman, dunia kerja bukan hanya sekadar tren, tapi kenyataan yang menuntut kita untuk terus belajar dan beradaptasi. Sebagai pemimpin, terutama dalam memimpin diri sendiri,
Kita bukan hanya cepat dan canggih dalam menggunakan teknologi, tapi juga cerdas dan bijak. Siapa bilang teknologi menggantikan manusia? Justru manusialah yang membuat teknologi bermakna lewat literasi digital dan kepemimpinan yang cerdas. Teman-teman, mari kita jadi pemimpin digital yang mampu menginspirasi lewat literasi dan menjadikan digital workplace bukan hanya sekedar alat, tapi menjadi ruang untuk berkarya dan memimpin dengan hati. Sekian dari saya, ingat ya, jangan asal scroll, tapi think before you click. Klik boleh cepat, tapi niat harus tepat. Karena pemimpin digital bukan yang paling cepat ngetik atau ngeklik, tapi yang paling bijak dalam setiap tindakan. Terima kasih dan salam literasi digital, salam e-leadership.